Nah, dengan pelajaran kita di pagi hari ini, materi kita di pagi hari ini yaitu mengenai cerpen atau cerita pendek. Mungkin anak-anak mungkin sendiri tahu apa itu cerita pendek. Cerita pendek sebenarnya yaitu adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif, fiktif, dan fiksi, di mana isinya menceritakan atau mengabarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya, yang ditulis secara ringkas dan padat. Cerpen pada umumnya atau cerita pendek pada umumnya berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, dalam cerpen atau cerita pendek itu terdapat kurang lebih dari 1000 kata, sehingga cenderung disingkat dengan cerita pendek. Iya, di dalam cerpen sendiri terdapat 6 elemen penting yang membangun teks cerita pendek tersebut, sehingga membentuk suatu cerita yang utuh. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak atau tidak wujud. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal dari suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional atau bersifat pilihan. Dengan kata lain, suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. Yang kedua ialah orientasi. Orientasi ini melihat atau meninjau isi dari cerpen itu. Orientasi sendiri adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, tempat yang ada dalam cerpen tersebut. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi atau gabungan. Komplikasi sendiri adalah urutan berbagai kejadian yang berhubungan atau dihubungkan berdasarkan sebab akibat, dan kita bisa melihat pada watak karakter tokoh dalam cerpen tersebut. Jadi komplikasi ini yaitu kita bisa melihat watak atau karakter tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi sendiri adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarahkan pada klimaks, serta evaluasi sendiri ini mulai menemukan solusi. Jadi ketika ada masalah dalam isi cerpen tersebut, evaluasi ini bagaimana solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang kelima adalah resolusi. Atau resolusi sama dengan putusan atau kebulatan pendapat yang seutuhnya. Pada bagian ini si pembaca cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh dalam isi cerpen tersebut. Dan yang keenam adalah koda. Anak-anak boleh tahu bahwa koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa kita dapat dari saat kita membaca cerpen itu. Nilai moral apa yang kita dapat di situ, pelajaran apa yang kita dapat di situ dalam membaca cerpen tersebut. Kita lanjut pada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen sendiri sebenarnya sangat mudah untuk mengenali sebuah cerpen, yaitu kita tahu melalui karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, kita bisa bedakan cerpen sama novel. Karena kalau cerpen itu dia memiliki kurang lebih 100 kata saja. Sedangkan novel itu memiliki 35.000 kata dalam suatu novel. Jadi novel dengan cerpen itu bedanya tuh di ketebalan buku. Kalau cerpen dia memiliki ketebalannya tidak terlalu tebal dibandingkan novel. Novel itu lebih tebal dibandingkan cerpen, karena cerpen itu cuma cerita singkat saja, sedangkan novel itu menceritakan keseluruhan. Jadi jumlah ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu jumlah kata dalam cerpen itu kurang lebih dari 1000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif, hanya dapat dikhayalkan, dan fiksi cerita rekaan.
cerita yang memiliki dasar kenyataan. Hanya yang berikutnya itu hanya terdapat satu alur saja, yaitu alur tunggal. Dalam cerpen itu dia menceritakan alur tunggal saja, tidak menceritakan alur bolak-balik macam dari menceritakan dari besar turun ke kecil, tidak. Dia menceritakan hanya satu saja. Terus bentuk tulisannya sangat singkat atau lebih singkat dari novel. Jadi tadi ibu bilang kalau novel itu dia lebih tebal, sedangkan kalau cerpen itu dia lebih kecil dan dia menceritakan singkat saja dibandingkan novel. Kalau novel tuh menceritakan keseluruhan, terus novel itu ada gabungan-gabungan tokoh. Kalau cerpen dia hanya satu tokoh saja. Terus isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Jadi kalau cerpen itu dia mengangkat kejadian yang sehari-hari si penulis ini alami. Kejadian yang mungkin dia rasakan seperti apa, dia ungkapkan dalam bentuk ini cerpen tersebut. Terus cerpen juga nih biasakan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Dia menggunakan kata-kata yang memang kita mengerti, supaya kita bisa pahami apa isi cerpen itu bisa kita mengerti atau tidak. Terus bentuk penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Terus cerita pendek dapat meninggalkan pesan dan kesan yang mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Jadi cerita pendek ini ketika kita baca, kita bisa menemukan pesan apa yang kita dapat, kesan apa yang kita dapat, sehingga ketika kita membaca, kita bisa mendalami, bisa menghayati isi cerpen ini sendiri. Entah itu cerpen itu sedih, entah itu cerpen itu marah, entah cerpen itu ada gabungan lah, supaya kita bisa mengerti isi cerpen ini. Dia meninggalkan kesan apa yang kita dapat, Jadi jika kamu menemukan sebuah karya sastra namun tidak menemui beberapa ciri-ciri yang disebut di atas, maka karya sastra tersebut bukanlah sebuah cerpen. Jadi tadi itu ciri-ciri yang tadi ibu sebutkan itu, ketika kalian membaca karya sastra seperti novel atau cerpen itu, kalian kalau tidak menemukan karya sastra di dalamnya, maka itu bukan disebut sebuah cerpen atau novel. Iya, secara umum terdapat dua unsur yang penting dalam suatu cerpen atau cerita pendek ini. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Iya. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Sebelum ibu lanjut, apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Oke, baik. Ibu langsung menjawab. Apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Ya, ibu pertama menjawab, unsur intrinsik pada cerpen adalah unsur yang membentuk cerpen itu berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk dalam unsur intrinsik adalah pertama tema. Tema yaitu gagasan utama atau inti pembahasan dalam cerpen tersebut. Itu dia punya temanya apa? Itu gagasan utama, itu yang pertama tema. Yang kedua, mungkin anak-anak bisa tulis. Pertama itu tema. Yang kedua yaitu alur atau plot, yaitu jalan cerita dalam cerpen itu. Jalan ceritanya itu menceritakan dari awal sampai akhir atau alurnya maju mundur. Itu jadi kalau kita bisa lihat pada mungkin film-film biasa tuh dia menceritakan dia sudah besar, terus kembali menceritakan kembali kecil. Tapi kalau cerpen ini dia menceritakan, dia lanjut terus, dia tidak menceritakan alur bolak-balik, itu tidak. Dia langsung saja. Yang ketiga itu latar atau setting, yaitu berhubungan dengan tempat, waktu dan suasana dalam cerpen itu. Jadi dalam cerpen itu dia menceritakan tempatnya, waktu dan suasana dalam cerpen, yaitu tokoh. Yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam cerpen. Jadi cerpen ini dia punya tokoh siapa. Dalam sebuah cerpen yang kita akan baca, dia tokoh ini siapa dan siapa. Yang berikutnya adalah sudut pandang, yaitu pandangan penulis cerpen dalam melihat peristiwa dalam cerpen. Jadi si penulis cerpen ini dia melihat sudut pandang, dia mulai melihat sudut pandang apa yang harus
dia taruh dalam isi cerpen ini. Yang berikutnya gaya bahasa atau penempatan bahasa. Penempatan bahasanya itu mungkin kata-kata yang dia gunakan dalam cerpen itu kata-kata yang mudah sehingga si pembaca ini bisa menikmati apa isi dalam isi cerpen tersebut. Gaya bahasa yaitu penulisan atau penyampaian cerita dalam cerpen, misalnya menggunakan kata diksi atau pilihan kata yang tepat, dan majas yaitu kata hiasan. Dia bilang kata hiasan itu bukan kata-kata mutiara begitu, kata-kata hiasan. Yang berikutnya adalah amanat atau pesan. Jadi amanat atau pesannya ini itu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Ini pesan apa? Jadi penulis itu dia menulis moral apa yang bisa diambil dari si pembaca ini sehingga baik untuk dirinya dan tidak baik untuk dirinya itu seperti apa. Itu yang termasuk dalam unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik sendiri itu berbeda. Unsur ekstrinsik dalam cerpen adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar, yaitu beberapa yang termasuk dalam unsur ekstrinsik adalah yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen, misalnya ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Terus yang kedua adalah latar belakang pengarang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dengan motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisan, misalnya aliran sastra, terus kondisi fisiologis dan biografi. Dan yang berikutnya adalah nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai yang terdapat dalam suatu cerpen, yaitu nilai agama, sosial budaya, dan moral. Kita akan masuk selanjutnya ke dalam fungsi sastra dalam cerpen. Tapi sampai sini Ibu mau tanya, apakah teman anak-anak semua mengerti apa yang Ibu jelaskan? Mengerti. Oh ya, terima kasih. Kita akan lanjut pada berikutnya, yaitu fungsi sastra dalam cerpen. Jadi fungsi sastra dalam cerpen ini ada beberapa, yaitu sebelum Ibu lanjut dengan fungsi, mungkin ada yang belum dimengerti dan boleh ditanyakan. Silakan yang ingin bertanya. Ibu, apa perbedaan novel dengan cerpen? Oh, kalau novel dengan cerpen itu yang tadi Ibu bilang, kalau novel itu dia lebih tebal dan dia punya kata itu menjelaskan seluruhnya. Sedangkan kalau kalau cerpen itu dia tidak terlalu tebal, dia tipis seperti begini. Kalau macam novel, ini novel. Kalau kita lihat dalam bentuk buku, ini novel. Sedangkan ini cerpen, dia sedikit cerita singkat. Terus kalau dalam novel itu dia memiliki 35.000 kata ke atas. Sedangkan kalau cerpen yaitu 10.000. Dia punya maksimal 10.000 kata. Sedangkan itu turun ke bawah. Itu yang membedakan. Ya, kita lanjut pada fungsi. Fungsi sastra dalam cerpen, yaitu pertama fungsi rekreatif, yaitu fungsi cerpen yang dapat membuat pembaca merasa senang, gembira, dan terhibur, yaitu rekreatif itu. Si pembaca bisa, ketika kita membaca novel, kita senyum-senyum, senang, gembira, dan kita bisa terhibur dari itu ketika kita membaca novel. Yang kedua fungsi didaktif, yaitu fungsi cerpen yang dapat mendidik. Didaktif itu mendidik kita, mengerahkan kita, supaya si pembaca mendapat nilai-nilai kebenaran dalam isi cerpen ini. Jadi itu fungsi didaktif. Yang ketiga yaitu fungsi estetis, yaitu fungsi cerpen yang memberikan keindahan kepada si pembaca. Dan yang keempat yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu fungsi cerpen yang memberikan nilai-nilai moral sehingga pembaca mengerti moral yang baik dan tidak baik untuk dirinya itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu fungsi religius atau fungsi religiutas, yaitu fungsi cerpen yang mengandung ajaran agama dan menjadi teladan bagi si pembaca.
Sekian dan terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.